Reinkarnasi di laut. Pada bulan Januari, beberapa wanita juga terbangun satu demi satu dari wawasan tertutup mereka, meskipun kekuatan yang melonjak di dalam tubuh patut ditiru, aura reinkarnasi yang terkandung di dalamnya terlalu misterius, sehingga mustahil bagi semua orang untuk sepenuhnya mengendalikan kekuatan sebesar itu, dalam waktu singkat butuh waktu lama untuk memahami. Tak lama setelah para wanita bangun, gelombang energi di lautan reinkarnasi menyebar, dan Xiao Yan juga berhasil menerobos ke puncak reinkarnasi lapisan ke-8. Ayo pergi. Dengan desahan panjang, suara Xiao Yan tiba-tiba keluar dari kehampaan, dan segera melihat barisan besar di sekelilingnya dengan senyum di wajahnya. Suner dan 4 putri, ditambah 4 pria besar yang baru saja terbangun, barisan saat ini mungkin cukup untuk menyapu kekuatan puncak yang tak terhitung jumlahnya di dunia dakian, dan ini juga merupakan latar belakang nyata dari kejahatan melawan kekuatan puncak di dunia dakian. Dalam 1 bulan, Xiao Yan benar-benar menyempurnakan kehendak reinkarnasi setelah musim gugur. Dengan tambahan darah kaisar jahat 100 kaki, kekuatannya juga benar-benar menembus ke ranah Dewa Yuan Sein yang asli. Itu di atas puncak urutan reinkarnasi 8 kali lipat, dan belum menyentuh ambang urutan reinkarnasi 9 kali lipat. Tapi sekarang kekuatan dan kekuatan tempur Xiao Yan telah mengalami perubahan yang luar biasa. Saya khawatir jika dia bertemu dengan peringkat reinkarnasi tingkat 9,5 langkah lagi, dia akan dapat mengatasinya dengan mudah. Hanya saja untuk apa yang disebut ambang reinkarnasi 9 lapis, bahkan Penatua Agung tidak dapat membantu Xiao Yan. Seluruh cara reinkarnasi berbeda dan perlu dieksplorasi sendiri. Pergilah. Untuk sementara waktu, semua orang perlahan tenggelam ke dalam kehampaan dan kembali ke markas aliansi api tak berujung. Napas ini, apakah itu berhasil? Ketika napas semua orang baru saja muncul dalam jarak 1000 mil dari Endless Flame Alliance, nyala api ungu yang agak misterius tiba-tiba melepaskan gelombang panas dari kehampaan yang tak terbatas. Api ungu penuh dengan fluktuasi yang sangat kuat. Hal-hal ini jelas dilakukan oleh Yao Ji. Tujuannya secara alami untuk melindungi markas besar aliansi api tak berujung. Bagaimanapun, momok perang habis-habisan, pasukan yang dikirim dari luar wilayah untuk menyerang dakian tidak boleh diremehkan. Kekuatan Yao Ji benar-benar tak terduga. Penatua pertama Xiao Yan merasakan aura yang telah lama hilang ini, dan segera memberikan suara yang hangat. Hierarki reinkarnasi kuasi 9, dikombinasikan dengan kekuatan sihir unik Yao Ji, juga telah mencapai tingkat yang mengerikan. Ping! Api ungu mundur dari kehampaan sedikit demi sedikit, dan jalur api ungu muncul dari udara tipis, memungkinkan Xiao Yan dan yang lainnya untuk masuk ke domain api tanpa akhir dengan lancar. Jika tidak, segel dan kunci api sihir diatur dengan hati-hati oleh pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi kuasi 9, saya khawatir pembangkit tenaga listrik biasa akan menerobos ke dalam domain api tanpa akhir. Setelah akhir dari bencana total, masing-masing wilayah dari aliansi api tak berujung telah memperbaiki kekuatan mereka, dan para pemimpin tingkat tinggi mereka telah berkumpul di altar tak berujung, menunggu kembalinya pemimpin dan orang dewasa. Semuanya, tolong, aku akan menunggumu sekarang. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya baru saja menembus kehampaan wilayah api tak berujung dan mencapai dunia luar wilayah api tak berujung, seorang pria paruh baya muncul dari udara tipis di depan semua orang, dan melihat sekelompok tokoh, dengan senyum, dengan sentuhan ayah yang penuh kasih di matanya. Tuan pemakan jiwa, guru, tolong. Xiao Yan dan yang lainnya berangkat bersama dan tiba-tiba menyapu ke arah altar tak berujung. Pada saat ini, di altar yang tak berujung, sosok dengan ekspresi sedikit serius dan ekspresi gembira duduk bersila. Kaisar Iblis dari dunia iblis, Suanyi. Surgawi Chang'e dinobatkan sebagai Xia Yuexi dan pejabat tinggi lainnya. Tuan Xiao telah bekerja keras dalam perjalanan ini. Melihat kembalinya Xiao Yan dengan selamat, hati banyak eksekutif tingkat tinggi dipenuhi dengan rasa kegembiraan yang tak terlukiskan, terutama melihat kehadiran menakutkan dari 4 di belakang Xiao Yan, kegembiraan di hati mereka tidak dapat ditambahkan. Pada hari-hari awal bencana ini, mereka bergabung dengan Endless Flame Alliance, yang tidak diragukan lagi merupakan keputusan mereka yang paling masuk akal. Kamu orang tua, kamu benar-benar berhasil dalam reinkarnasi, dan kamu bahkan telah melangkah ke dunia ini. Di antara kerumunan, Yao Ji, yang duduk di tempat pertama, menatap Xiao Yan dengan senyum langka di wajahnya. Sedikit kecemburuan dan keterkejutan muncul di mata ungunya, dan dia menatap Xiao Yan dengan saksama.
Hei hei, ditatap oleh banyak eksekutif tingkat tinggi dari Endless Flame Alliance untuk sementara waktu, Xiao Yan hanya bisa tanpa daya merentangkan tangannya dan tertawa. Lagi pula, dia baru saja berhasil bereinkarnasi, dan kekuatannya belum sepenuhnya pulih. Jika Anda sopan, Anda akan terhindar. Sekarang, saya khawatir Anda semua tahu lebih baik dari saya. Setelah menunggu beberapa saat, Xiao Yan juga melompat untuk menyambut Xiao Yan dan yang lainnya di atas tempat pertama. Melihat banyak pejabat tinggi berkumpul sekarang, dia mengubah topik pembicaraan. Bencana telah berakhir, dan kekuatan Cailin dan Yunyun juga memasuki tingkat reinkarnasi 8 kali lipat, oleh karena itu, peningkatan kekuatannya cepat. Hehe, kami hanya tua dan kasar, dan kami tidak mengerti ini sama sekali. Singkatnya dari aliansi Master Xiao, dunia bawah menyelamatkan klan Xiao dalam pertempuran, dan semua orang di dunia iblis akan mengikuti memerintah. Anda menyuruh kami pergi ke timur, kami tidak akan pernah pergi ke barat. Pada saat ini, Suanyi juga sangat mengagumi Xiao Yan. Siapa yang mengira bahwa seorang pria yang dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati di masa lalu akan tumbuh pada tingkat yang keterlaluan sekarang, tetapi setelah bencana di dunia iblis, Raja Binatang Buas dan pelayan kecil umumnya mengikuti gadis di sekitarnya, dan keduanya sepertinya menuju ke suatu tempat misterius. Aku pergi ke tempat yang aku tuju, jadi aku tidak datang ke wilayah api tak berujung dengan dunia iblis tingkat tinggi. Reinkarnasi dari Master dan murid Master Lei belum berhasil, dan dunia hantu untuk sementara diwakili oleh saya. Jika kita memulai pertempuran dunia bawah, kita di dunia hantu juga akan berinvestasi di semua makhluk dunia hantu untuk berjuang hidup dan mati. Tawa hangat dari Soul Eater bergema di altar yang tak berujung, meskipun kekuatan yang terakhir saat ini tidak kuat, tetapi kata-kata seperti itu jatuh di telinga Xiao Yan, tetapi pada saat ini ada cukup kepahitan di hati Xiao Yan. Sejak menerobos ke dunia yang hebat ini, masih sosok yang penuh kasih di depannya, menarik dirinya sedikit demi sedikit. Dapat dikatakan begitu saja bahwa Master of Soul Eater tidak diragukan lagi adalah Yao Lao, Xiao Yan lainnya di dunia 1000 besar. Dunia iblisku juga bersedia mendedikasikan semua kekuatan dunia iblisku untuk ini. Peri api, Raja menelan roh. Petik 2 petik 2. Untuk sementara waktu semangat juang yang mengerikan memenuhi seluruh altar yang tak berujung. Senior serius, penyelamatan klan Xiao di dunia bawah sangat penting, tetapi sekarang perlu untuk menjaga terhadap klan jahat di luar wilayah itu, dan mereka tidak boleh keluar dari sarang mereka. Dan di antara mereka, posisi kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia tidak jelas, dan kita tidak boleh mengambil risiko. Aku ingin mendengar pendapat para senior tentang ini. Saat berikutnya, Xiao Yan, yang tahu bahwa banyak eksekutif tingkat tinggi dari Endless Flame Alliance telah bersatu, mencibir, dan segera mengalihkan perhatiannya ke Yan Luo, Xiao Yan tua, Yao Ji, dan lainnya. Di antara pembangkit tenaga listrik di lapangan, saya khawatir tidak ada yang tahu lebih banyak tentang klan Xiao daripada orang-orang ini, terutama yang disebut pintu masuk ke dunia bawah ada di dunia hantu, yang mungkin memiliki banyak koneksi. Saya tidak tahu banyak tentang dunia bawah. Bagaimanapun, sebelum akhir Perang Dunia Pertama, saya tertidur lelap dalam reinkarnasi. Pada akhirnya, keluarga Xiao menolak atau bahkan menghilang. Saya tidak tahu spesifik. Melihat tatapan tidak sabar semua orang, Penatua Xiao Yan juga berbicara dengan ringan. Mengenai masalah ini, pembangkit tenaga listrik seperti Yama dari Istana ke-10, Feng Waner, dan Raja Yaoji dari Roh Menelan juga saling memandang, yang jelas benar. Tapi, aku tidak merekomendasikan pergi ke dunia bawah untuk menyelamatkan saat ini. Dua negara adidaya di pusat dunia manusia, kerajaan malaikat, sama-sama mengendalikan kekuatan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Sekarang situasi mereka tidak jelas. Jika kita membuat langkah gegabah, sekali kita dikepung oleh mereka dan suku-suku jahat di luar wilayah itu, aku khawatir itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Yang paling penting, kekuatanku berbeda dari reinkarnasi biasa, dan akan membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Ketika saya pulih sepenuhnya, bekerja sama dengan kebangkitan Lei Master, dan Yao Ji, hampir 3 pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi tingkat 9 memimpin tim, adalah waktu terbaik untuk memasuki dunia bawah. Penatua Xiao Yan merenung sejenak, dan kemudian mengungkapkan keprihatinannya. Pendekatan seperti itu tidak diragukan lagi yang paling aman. Bagaimanapun juga,
Netherworld melibatkan terlalu banyak hal dan kekuatan. Jika Anda pergi ke sana dengan gegabah, akan sangat mudah untuk menjebak klan Xiao yang kuat di tempat yang berbahaya jika Anda tidak menanganinya dengan baik. Apa yang dikatakan tetua pertama sangat benar, pemulihan kekuatan tidak mudah dalam hierarki reinkarnasi 9 kali lipat. Dan menurut Lord of Soul Eater, reinkarnasi dari Master dan murid Master Lei telah dilonggarkan, dan saya khawatir reinkarnasi akan segera berhasil. Yao Ji juga setuju dengan ini. Sepertinya ada sesuatu yang aneh di dunia bawah. Keberadaan hal semacam itu menghalangi serangan dan penjelajahan kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia. Jika kita tidak bisa menyelesaikan rintangan ini, aku khawatir. Setelah beberapa saat, Yama dari Aula ke-10 dan Raja Menelan Roh berbicara pada saat yang sama. Jelas, mereka masih memiliki banyak pengetahuan tentang dunia bawah. Materi gelap. Denganku, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Xiao Yan memutuskan untuk meyakinkan semua orang. Keberadaan kekuatan iblis membuat materi gelap tidak mungkin menghalanginya. Bagaimanapun juga, kekuatan iblis sepertinya berasal dari dunia bawah. Bagus. Semuanya, kembalilah untuk memperbaiki kekuatan terlebih dahulu. Hari pertempuran yang menentukan yang sebenarnya tidak jauh lagi. Selama percakapan, dia juga membuat keputusan untuk tetap sama, Xiao Yan baru saja berkata. Untuk sementara, pertemuan yang mengumpulkan para eksekutif puncak dari Endless Flame Alliance diam-diam berakhir. Malam itu, malam sudah dalam, dan angin sepoi-sepoi meniup Buddha, membuat cahaya bulan lembut dan indah. Penatua, apakah kamu mencariku? Pada saat ini, di halaman yang tenang di wilayah api tak berujung, Xiao Yan diam-diam mendorong pintu dan melihat Xiao Yan yang lebih tua yang duduk di atasnya, sekarang minum anggur yang enak sendirian. Duduk, aku datang kepadamu, tentu saja aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Xiao Yan mengangkat gelas anggur seperti batu giok mentah dan meminumnya. Segera, penghalang energi merah menyala menyebar dari tubuhnya, dan dia dengan mudah melindungi seluruh halaman dengan erat. Fluktuasi mengerikan yang terkandung dalam penghalang, itu bukan sesuatu yang kuat biasa, orang bisa retak. Saran apa yang dimiliki senior? Melihat ini, Xiao Yan juga mengangkat gelasnya dan meminumnya bersama, berpikir cepat dalam hatinya. Senjata Raja Suci, penguasa para dewa, seharusnya ada di tanganmu, kan? Setelah pesona benar-benar menyelimuti tempat ini, ekspresi wajah Xiao Yan tiba-tiba sedikit mengembun, dan dia berkata dengan suara rendah. Petik 2 petik 2. Xiao Yan tidak menanggapi, tapi matanya tiba-tiba dipenuhi dengan keraguan. Masalah Xiao Tianyuan menerima kuali Yanshen di awal membuat Xiao Yan sangat waspada terhadap hal-hal asing di dalam hatinya, apalagi eksekusi penguasa yang saleh adalah masalah yang sangat penting, dan dia tidak bisa mentolerir kecerobohan sedikitpun. Ini adalah tanda lahir keluarga Xiao, yang tidak bisa dipalsukan. Dengan buktinya, kamu harus tahu bahwa aku adalah Xiao Yan yang asli. Jika Anda tidak percaya identitas saya, periksa saja. Melihat Xiao Yan yang tidak tergerak, tetua pertama juga melonjak, dan pola klan Xiao di alisnya langsung rontok dan terbang menuju Xiao Yan. Garis klan penting seperti itu jatuh sesuka hati, saya khawatir pria sebesar itu bisa begitu santai. Ini memang pola klan Xiaoku. Benda ini tidak bisa dipalsukan. Setelah 3 konfirmasi, Xiao Yan perlahan mengeluarkan penguasa eksekusi dewa. Penguasa eksekusi memang ada di tanganku, tapi sekarang hanya produk setengah jadi, dan kekuatannya tidak sekuat sebelumnya. Dengan kekuatanku, aku baru menyelesaikan tahap pertama temper. Menurut informasi yang saya peroleh, saya ingin menyelesaikan tahap kedua dari temper, harus ada orang yang kuat dengan kekuatan di atas peringkat 9 reinkarnasi. Tolong maafkan kewaspadaan generasi muda, para tetua, bagaimanapun juga, masalah ini sangat penting. Setelah beberapa komentar, Xiao Yan juga tersenyum pahit. Perselingkuhan Xiao Tianyuan membuat Xiao Yan waspada terhadap banyak hal di sekitarnya. Lagi pula, dilihat dari beberapa jejak yang tidak jelas pada waktu itu, kejatuhan Xiao Tianyuan tampaknya merupakan racun dari seseorang yang dekat dengannya. Tentu saja, tidak ada bukti. Ini semua spekulasi oleh Xiao Yan saja, tetapi kehati-hatian sangat penting. Tidak apa-apa, memanggilmu saat ini, aku benar-benar ingin mengatakan sesuatu. Setelah malam ini, aku harus keluar untuk memulihkan kekuatan puncakku.
Aku akan mengambil penguasa para dewa dan berhasil memperbaikinya. Ini akan menjadi kekuatan yang sangat diperlukan dalam pertempuran kita di dunia bawah. Dan kamu, harus pergi ke klan naga untuk membantu Raja Naga Emas menyelesaikan perselisihan sipil klan naga. Pada saat itu, dengan bantuan 3 pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 9 tingkat kami dan klan naga, kami hanya akan meningkatkan perhitungan kemenangan kami di dunia bawah. Penatua Xiao Yan berbicara dengan ringan, seolah-olah dia sudah mengambil keputusan. Dia tahu bahwa begitu pertempuran dunia bawah dimulai, saya khawatir kekuatan yang akan dihadapi oleh aliansi api tak berujung adalah 3 kekuatan utama di luar dunia, pusat dunia manusia, dan bahkan kerajaan malaikat. 3 kekuatan utama saja pasti tidak akan menjadi lampu hemat bahan bakar. Jika mereka bersatu, mereka akan dengan mudah membuat aliansi api tak berujung mati. Petik 2. Petik 2. Xiao Yan tidak menjawab. Kekuatan penguasa eksekusi dewa dan iblis sekarang menjadi 2 pembunuh utamanya. Jika penguasa eksekusi dewa diambil oleh Xiao Yan yang lebih tua dan pergi ke klan naga sendirian, itu mungkin sangat sulit. Tetapi jika tidak demikian, pertempuran dunia bawah di masa depan akan menjadi jauh lebih sulit. Di satu sisi, ada Raja Naga Emas yang memiliki rahmat untuk mengenalnya. Di sisi lain, ada misteri keluarga, yang membuat pikiran Xiao Yan agak berat untuk sementara waktu. Sekarang kamu berada di puncak reinkarnasi tingkat 8, memasuki reinkarnasi tingkat 9 sudah dekat, tetapi kamu kehilangan kesempatan untuk menyentuh ambang reinkarnasi tingkat 9. Perjalanan ke keluarga naga adalah sebuah keharusan. Benda ini, untukmu, dapat dianggap sebagai kompensasi untukmu. Dengan itu, perjalanan ke keluarga naga juga akan menjadi jauh lebih nyaman. Saat berbicara, api merah menyala tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya sedikit, dan sensasi terbakar yang ganas ditransmisikan dari telapak tangannya, seolah-olah ada semacam aura pembakaran yang mengerikan yang tidak kalah dengan api suci. Apa ini? Berdasarkan persepsi Xiao Yan saat ini, dia tidak dapat menemukan misteri hal ini setelah beberapa penyelidikan, jadi dia dengan hati-hati menyeret api dengan telapak tangannya untuk mengubah kelompok dan bertanya. Keterampilan bertarung atribut api tingkat Dewa Semu. Menghadapi penampilan heran Xiao Yan, tetua pertama tidak tampak terkejut, dan berbicara dengan nada yang sangat sunyi. Peringkat Dewa Semu. Mendengar pernyataan tetua pertama, kelopak mata Xiao Yan berkedut hebat. Pembangkit tenaga listrik dari reinkarnasi 9 tingkat telah melampaui langit dan bumi, dan hanya keterampilan bertarung ini yang dapat menyebabkan kerusakan besar padanya. Di hadapan pembangkit tenaga listrik tingkat ini, bahkan jika Anda melemparkan 2 dewa, berjuang keterampilan pasti lebih rendah. Dalam kombinasi dengan kekuatan banyak api suci di tubuhmu, itu seharusnya cukup untuk menampilkan keterampilan bertarung setengah dewa. Lagi pula, di dunia ini, tidak semua orang bisa melakukan keterampilan bertarung semacam ini tanpa membayar harga berapapun sepertimu. Mata Elder Xiao Yan penuh dengan rasa iri, menatap Xiao Yan. Petik 2. Petik 2. Mendengar kata-kata tetua agung, dikombinasikan dengan pengalaman sebelumnya bertarung melawan kaisar jahat dengan 100 kaki, sepertinya tidak masuk akal. Hei, penatua hebat, karena kamu sangat murah hati, aku ingin tahu apakah kamu memiliki sihir sungguhan di tanganmu. Jika kita memiliki keterampilan magis, kita mungkin akan memiliki kartu truf tambahan dalam perjalanan masa depan kita ke dunia bawah. Pada saat ini, Xiao Yan buru-buru dan hati-hati memasukkannya ke dalam tubuhnya, dan matanya dipenuhi dengan pertanyaan yang sangat berapi-api. Penatua Agung Klan Xiao, kekuatan asli dari peringkat 9 reinkarnasi, identitas dan kekuatan seperti itu, bahkan jika ditempatkan di Perang Dunia Pertama, di antara klan Xiao dengan posisi menonjol, sumber daya di tangannya mungkin tidak sama orang biasa bisa membayangkan. Sihir ilahi, keterampilan bertarung tingkat dewa. Melihat tatapan terik Xiao Yan, tetua agung tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan ekspresi kasihan. Ras pertama begitu kuat sehingga tidak ada sihir. Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Tentu saja ada. Melihat Xiao Yan dengan wajah tertekan, tetua pertama tertawa jahat, dan bahkan ada banyak bahaya dalam senyum itu. Apa itu sihir? Di bawah dewa pertempuran, apakah semua semut? Mata Xiao Yan bergerak sedikit. Benda ini, dunia ini sangat besar, bukan dari 10.
Ada juga 3 kekuatan utama di pusat dunia manusia, kerajaan malaikat dan dunia luar. Tapi benda ini tidak terukur, dan aku tidak bisa memberikannya padamu, karena tidak ada manusia yang bisa menggunakan benda seperti ini sendirian, bahkan kekuatan puncak reinkarnasi 9 lapis. Suara Xiao Yan tiba-tiba menjadi serius. Jelas, rahasia yang begitu dekat dengan langit dan bumi hanya diketahui oleh pembangkit tenaga listrik seperti dia yang telah menyentuh puncak. Tidak ada yang bisa melakukannya. Lalu mengapa itu muncul? Xiao Yan bingung untuk sementara waktu, tidak dapat membayangkan kekuatan penghancur yang terkandung dalam benda semacam ini. Aku tidak tahu banyak tentang hal semacam ini, aku hanya bisa memberitahumu. Setelah Ratu Malaikat terakhir, 11 sayap ungu, dan kekuatan puncak dari reinkarnasi 9 kali lipat, dengan berkah dari jiwa suci malaikat dan tongkat malaikat, berkah malaikat dan berkah dari kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya ditampilkan, dan anak cahaya terakhir digunakan. Sebuah trik sulap. Kutukan cahaya ilahi. Teknik magis itu menyebabkan kematian 3 ksatria Jin Yao yang mampu bertarung melawan malaikat pembantai di ksatria yang awalnya bertarung melawan malaikat pembantai, dan kemudian mengutuk ksatria yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan malaikat. Jika Anda menambahkan tubuh, kamu tidak akan bisa menembus ke tingkat ke-9 sepanjang hidupmu. Sihir surgawi, itu adalah simbol bencana dan kehancuran. Setidaknya dalam catatan, itu dijelaskan dengan cara ini, dan dalam pengalaman saya belum pernah menyaksikan munculnya seni dewa dengan mata kepala sendiri. Tetua Agung tampaknya berusaha keras untuk mengingat beberapa peristiwa masa lalu yang tidak ingin dia ingat. Ratu Malaikat terakhir, Putra Cahaya. Para ksatria kerajaan malaikat tampaknya setia kepada mereka. Mengapa mereka saling membunuh seperti ini? Pada saat ini, banyak pertanyaan juga mengganggu Xiao Yan. Alasan spesifiknya, aku tidak tahu. Tapi aku khawatir masalah ini tidak ada hubungannya dengan malaikat pembunuh Lucifer. Suara Tetua Agung menjadi serius lagi. Masalah ini bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Berkonsentrasilah pada urusan saat ini, potensi dan bakatmu. Kamu tidak bisa mengatakan pertempuran terakhir langit dan bumi, dan kamu harus bergantung padamu. Tampaknya dia menyadari bahwa apa yang dia katakan berlebihan, dan sesepuh buru-buru berhenti. Junior menerima perintah. Xiao Yan mengangguk. Kamu masih perlu mundur selama beberapa hari, menunggu kamu menguasai keterampilan bertarung tingkat dewa ini dan pergi dari sini lagi. Untuk perjalanan ke klan naga, pastikan untuk membawa Yunyun dan Cailin bersamamu. Ingat, tidak seorang pun kecuali kamu yang harus menyebutkan kepergianku. Kewaspadaanmu benar. Sepertinya ada semacam aura halus di dunia ini, yang menatap kita sepanjang waktu. Baik, petik 2. Suara itu jatuh, dan ketenangan dipulihkan di sini. Selama beberapa hari berikutnya, Xiao Yan telah tinggal di tempat terpencil, diam-diam menjelajahi keterampilan bertarung tingkat dewa ini. Adapun Penatua Agung, ada hantu energi yang tinggal di halaman sepanjang hari untuk bermeditasi, tidak terganggu. Adapun tokoh-tokoh lainnya, mereka sibuk. 3 hari kemudian, wilayah api tak berujung berada di sebelah lorong ruang angkasa yang mengarah ke kediaman baru klan Phoenix. Untuk perjalanan ke klan naga ini, aku bisa menunggu mereka berempat pergi. Perintah dari aliansi api tak berujung juga perlu merepotkan Yang Mulia Yao Ji dan beberapa wanita. Berdiri di samping lorong ruang angkasa, Xiao Yan memandang Yao Ji dan Suner di depannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, kami akan mempertahankan Endless Flame Alliance selama perjalanan ini. Ketika kamu kembali, kamu akan berada di dunia bawah. Suner dan Mu Yingying saling memandang, lalu mengangguk patuh. Kalau begitu, ayo pergi. Pintu masuk ke klan naga membutuhkan bimbingan patriark klan Phoenix. 9 dewa api yang mendalam, tolong. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yan, Cailin, Yunyun, naga iblis neraka, dan 9 dewa api yang mendalam bergegas ke lorong ruang angkasa dan menuju kediaman baru klan Phoenix. Yang Mulia Yao Ji, 2 gundik. Baru-baru ini, ada beberapa keributan, dan sepertinya itu tentang Lord Lei. Sama seperti Xiao Yan baru saja pergi, beberapa penjaga yang bertanggung jawab atas intelijen bergegas dari belakang. Sekarang aliansi api tak berujung memiliki satu hati dan satu pikiran, kita tidak bisa membiarkan mereka yang memiliki hati mengambil keuntungan darinya. Untuk benar-benar menutup rumor, menguncinya,
dan membiarkan balai pil aliansi api tak berujung menyiapkan pil tingkat tinggi. Menunggu kembalinya aliansi Master Xiao adalah waktu untuk pertempuran yang menentukan di dunia bawah. Ya Yang Mulia, melihat postur Yao Ji, para penjaga hanya bisa diam-diam bersembunyi. Yang Mulia, menurut informasi yang saya terima, rumor ini tampaknya menyebar dari tahta suci cahaya suci, yang terkuat di bawah kerajaan malaikat. Mungkinkah ada rahasia yang tidak diketahui? Karena Mu Yingying mengenali Yao Ji sebagai ibunya, dia telah mematuhi kata-kata dan bahasa yang terakhir, tetapi indera penciuman Suner yang tajam juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tuan Lei selalu mundur, mengapa ada orang yang mencoba memfitnah Tuan Lei dengan desas-desus tingkat rendah seperti itu? Gadis, Tuan Lei dan muridnya sedang mundur dan bereinkarnasi. Desas-desus dari dunia luar berlalu begitu saja bersama angin. Sekarang tugas utama kita adalah mengumpulkan kekuatan dan menunggu perjalanan ke dunia bawah. Ya, untuk sementara, Suner juga melupakan masalah ini. Lagi pula, mereka memperoleh kekuatan reinkarnasi. Nyonya mereka tidak ingin menjadi hambatan bagi Xiaoyan. Di waktu berikutnya, mereka semua akan mundur untuk memahami reinkarnasi dan meningkatkan efektivitas tempur mereka waktu terbaik. Ketika Xiaoyan dan kelimanya bergegas ke kediaman baru klan Phoenix, vitalitas klan Phoenix juga pulih dari bencana aslinya. Inti dari kediaman baru keluarga Phoenix, di tempat pohon Phoenix kuno. Pohon Phoenix kuno hari ini dipenuhi dengan banyak kekuatan murni, dan bentuknya bahkan lebih besar. Itu disertai dengan bayangan burung Phoenix yang tak terhitung jumlahnya dan rumah kayu yang indah. Ini secara alami digunakan untuk memberi kekuatan kepada keluarga Phoenix. Ini adalah tempat di mana orang-orang dengan identitas terkemuka tinggal. Bagaimanapun, keluarga Phoenix memiliki temperamen yang mulia dan tinggal di pohon Sicamore kuno, yang tidak diragukan lagi merupakan tempat terbaik untuk dimiliki. Xiaoyan, bisakah dia benar-benar berhasil menyelamatkan situasi di Laut Samsara? Setelah bertahun-tahun salah paham, bagaimana jika aku melihatnya lagi? Pada saat ini, Feng Luanyi, patriark klan Phoenix, tinggal di sebuah rumah kayu. Di masa lalu, ratu yang didedikasikan untuk melindungi klan Phoenix telah menjadi sentimental pada saat ini. Matanya yang indah perlahan melewati tak berujung kosong, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Kegembiraan dan kecemasan bercampur di hatiku, 5 rasa biji-bijian yang berbeda. Setelah bencana sebelumnya dan Xiaoyan, keadaan pikirannya perlahan berubah secara dramatis. Patriark, semua bangunan baru telah dilemparkan. Selama kamu menyebarkan nafas api Phoenix ke hutan ini, tempat ini akan menjadi bekas kediaman baru kita. Saya percaya bahwa di bawah pemerintahan Anda, tidak akan lama sebelum keluarga Phoenix kami akan kembali ke kejayaannya. Saat berikutnya, suara panjang dari luar rumah kayu membuyarkan pikiran Feng Luanyi. Lagi pula, kecuali patriark, orang-orang lainnya sibuk menunggu. Ya, mengerti. Mendengar ini, Feng Luanyi tiba-tiba berdiri dan menyingkirkan pikiran itu untuk sementara waktu, tetapi sekarang yang terakhir mengenakan pakaian yang sangat halus dan elegan, seperti bangsawan dan cantik setelah pernikahan besar. Ayo pergi. Feng Luanyi mendorong rumah kayu itu menjauh, dan hanya setelah berjalan beberapa langkah, ruang di bawah pohon pesawat tiba-tiba melonjak dengan keras, dan napas yang sangat kuat datang satu demi satu. Ada musuh. Cepat, waspada, sadar akan aura kuat yang tiba-tiba muncul dari pohon Sicamore kuno. Para tetua yang mengikuti Feng Luanyi memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Aura kuat ini sama sekali bukan orang biasa. Mungkinkah keluarga Phoenix mereka baru saja selamat dari bencana, dan sekarang mereka harus mengalaminya lagi. Surga akan membunuh keluarga Phoenix. Napas ini. Mata indah Feng Luanyi berkerut, seolah-olah dia akrab dengan aura tiba-tiba di bawah. Kekosongan melonjak, dan setelah beberapa saat, itu berubah menjadi beberapa sosok dan muncul di sini. Kekosongan di sini jauh lebih stabil daripada terakhir kali kita datang ke sini. Pengrajin terampil dalam keluarga Phoenix benar-benar menakutkan. Begitu dia tiba di sini, kekuatan jiwa besar Xiaoyan melihat beberapa perubahan halus dalam kehampaan jelas, ini adalah kredit dari keluarga Phoenix yang kuat. Guru, ketika dia melihat Xiaoyan, mata Feng Luanyi berkerut, tetapi matanya sedikit berubah. Setelah melihat sosok pria tampan di belakang Xiaoyan, patriark keluarga Phoenix yang sangat bergengsi bergetar secara naluriah. Tangan giok itu tiba-tiba terangkat untuk menutupi bibir dan gigi,
mata yang indah dipenuhi dengan sentuhan air mata yang jernih. Saya tidak tahu apakah itu ketakutan atau kegembiraan, dengan paksa menahan suara tersedak, dan menutupi garpu pohon payung Cina kuno. Adegan di depan saya terlalu ilusi seperti mimpi, dan saya tidak bisa membayangkannya sama sekali di masa lalu. Mencolok, Jiu Xuan Huozu, apakah kamu masih memiliki wajah untuk melangkah ke rumah baru keluarga Phoenixku? Saat melihat pria di samping Xiao Yan, beberapa tetua biasa di samping Feng Luanyi tiba-tiba angkat bicara, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Orang ini sekarang adalah anggota peringkat tinggi dari aliansi api tak berujungku. Xiao Yan tersenyum tipis, dan tidak mudah untuk campur tangan dalam hal berikutnya, tetapi dia percaya bahwa 9 dewa api yang mendalam ini bukan orang biasa. Luan Yi, dengan cara yang sama, setelah melihat Feng Luanyi gemetar di pohon payung Tiongkok kuno, senyum di wajahnya menghilang seketika, dan perasaan terkejut mengalir ke dalam hatinya. Patriark, kamu. Tampaknya mereka merasakan kelainan pada tubuh Feng Luanyi, dan beberapa tetua juga memiliki beberapa pikiran yang terganggu. Bagaimanapun, para tetua senior dari keluarga Phoenix sekarang didistribusikan dalam kehampaan untuk menstabilkan kekosongan, dan hanya beberapa tetua biasa ini, saya khawatir sulit untuk mengguncang setiap gerakan Patriark. Posisi Patriark klan Phoenix harus dikembalikan kepadamu. Setelah ragu-ragu sejenak, Feng Luanyi menghela nafas lega, tubuhnya yang halus melonjak, dan dia langsung jatuh ke pelukan Jiu Xuan Huozu. Rasanya seperti anak kecil yang telah lama jauh dari rumah, waktu tiba-tiba melihat orang yang dicintai menangis dengan gembira. Apa? Melihat sikap arogan Phoenix Patriark, tidak hanya para tetua di sekitarnya yang saling memandang dengan cemas, tetapi bahkan Xiao Yan di kejauhan pun cukup terkejut. Batuk, kamu tidak bisa begitu disengaja. Sekarang aku kembali, aku akan selalu berada di sisimu. Biarkan saja, aku berjanji untuk menyelesaikan penyelidikan keluarga Phoenix dan mengembalikan kebenaran kepada keluarga Phoenix. Petik 2. Setelah beberapa obrolan, Jiu Xuan Huozu berjalan-jalan dengan Feng Luanyi, berpegangan tangan, dan mereka terlihat sangat akrab sehingga Yun Yun, yang awalnya diam, sedikit iri. Kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemimpin aliansi Xiao. Setelah keributan, 9 dewa api yang mendalam menatap Xiao Yan dengan senyum di wajahnya. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, kita datang kali ini untuk menemukan pintu masuk ke lokasi klan naga. Bahkan jika saya sudah mengontrol pintu masuk ke lokasi klan naga, saya tidak bisa masuk ke lorong itu. Senior tahu, kenapa ini? Setelah kesalahpahaman antara keduanya terselesaikan, Xiao Yan juga bertanya. Ini wajar, memasuki keluarga naga membutuhkan token, bahkan jika kamu memiliki kekuatan Raja Naga Emas. Sekarang dunia sangat besar, aku khawatir selain dari 9 Raja Naga, akulah satu-satunya yang dapat membantumu masuk ke lorong itu. Merobek. Saat berbicara, Feng Luanyi mengayunkan tangan gioknya, dan setetes darah merah muda menyembur keluar dari ujung jarinya, yang segera berubah menjadi bayangan burung Phoenix. Segera setelah bayangan Phoenix muncul, seluruh tubuhnya bergetar, dan dalam sekejap, bulu Phoenix yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan dalam kekosongan di depan semua orang membangun saluran ruang angkasa eksklusif. Senior, kamu bisa tinggal di sini. Aku percaya bahwa keluarga Phoenix membutuhkanmu lebih dari kami. Lorong telah dibuka, tetapi melihat gerakan Jiu Xuan Huozu dan Feng Luanyi, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimana ini bekerja? Saat berbicara, 9 dewa api yang mendalam melambaikan tangannya dan langsung mengirim Xiao Yan dan yang lainnya ke lorong ruang waktu. Orang bodoh ini, melangkah ke lorong ruang waktu, naga neraka tidak bisa membantu tetapi memarahi diam-diam, tetapi tepat setelah dia selesai berbicara, dia memperhatikan bahwa 2 mata dingin dilemparkan ke arahnya, dan dia buru-buru tutup mulut. Pada titik ini, kelompok 4 pergi melalui bimbingan Feng Luanyi dalam suasana yang aneh, dan menyapu ke arah pintu masuk ruang klan naga. Kekosongan yang mengarah ke posisi keluarga naga agak gelap, dan tidak ada jejak energi atribut di seluruh kekosongan. Di sini, kekuatan di tubuh setiap orang telah banyak dibatasi secara kebetulan, dan dapat dilihat bahwa kekosongan di sini lebih kuat dari tempat manapun sebelumnya. Aku tidak bisa memikirkan ruang yang mengarah ke lokasi keluarga naga, dan itu sangat tidak jelas. Melihat lorong kuno dan aneh seperti itu, Xiao Yan juga menganggukkan kepalanya dengan perasaan.
Ketika Feng Wan'er dan Hun Tianhao pergi untuk menyelidiki lokasi klan naga, mereka telah menemukan lokasi spesifik dari ruang ini. Sayangnya, di tahun-tahun mendatang, banyak pejabat tingkat tinggi dari aliansi api tak berujung mengambil tindakan, dan tidak ada yang bisa melangkah ke dalamnya. Tampaknya kekuatan mereka dengan mudah dibuang oleh kekuatan di ruang di sini, jadi ada perjalanan ke keluarga Phoenix. Dalam kehampaan, semua orang memiliki bulu Phoenix di tubuh mereka, meskipun perjalanannya cukup mulus, tetapi waktu yang dibutuhkan di sepanjang jalan tentu saja tidak murah, lagi pula, panjang lorong ini diam-diam tidak jelas. Sepanjang jalan, naga iblis neraka membuka tubuh naganya yang besar dan menunggangi Xiao Yan bertiga. Adapun dua wanita itu, mereka diam-diam mengelilingi Xiao Yan. Perjalanan ke klan naga ini mungkin bukan hal yang mudah. Klan naga dan klan Phoenix telah menjadi penguasa sejati di dunia ini sejak zaman kuno. Menurut beberapa ingatan dari 10 warna menelan piton, hubungan antara dua ras super sangat baik pada awalnya, dan naga dan klan Phoenix hidup bersama, tetapi kemudian karena langit dan bumi selama perang dan hal-hal lain, ada beberapa perbedaan antara kedua klan, dan mereka tersebar. Klan naga dan klan Phoenix juga telah mandiri sejak saat itu. Namun, ruang lokasi klan naga pada awalnya dibuat oleh dua ras yang kuat, jadi jika Anda ingin melangkah ke tempat ini, kekuatan klan naga dan klan Phoenix tidak cukup. Ruang menuju klan naga ini sebagian besar dipenuhi dengan kekuatan yang tidak dapat dipahami dan dilawan oleh manusia. Jika tidak di bawah kepemimpinan 9 Raja Naga atau perlindungan kekuatan klan Phoenix, orang-orang biasa, apalagi menemukan posisi mereka, beruntung. Jika Anda melangkah ke dalamnya, saya khawatir Anda akan dihancurkan oleh kekuatan ruang itu dalam sekejap. Setelah beberapa saat, mata acuh tak acuh Cailin berkedip sedikit, menjelaskan beberapa hal yang sangat tersembunyi. Klan naga dan klan Phoenix, masih ada hal-hal yang tidak jelas di antara keduanya. Mendengarkan pembukaan Cailin, mata tenang Yun Yun bersinar karena terkejut. Namun, di kedalaman mata, ada lebih banyak sentuhan melankolis. Saya ingin tahu apakah perjalanan ke klan naga ini akan dapat menggunakan kekuatan 9 Raja Naga untuk menemukan jalan menuju Dewa Bunga. Pada saat bencana total, saya bekerja sama dengan Yueru dari surga, dan keduanya menemukan sepotong berita ilusi tentang kediaman dewa, sehingga kekuatan mereka meroket banyak, tetapi setelah beberapa konfirmasi, mereka menemukan bahwa itu bukan kediaman dewa yang sebenarnya, jadi kami hanya bisa menggantungkan harapan kami pada ras raksasa seperti Dragon Rache, yang membenci segalanya. Dengan pergelangan tangan Raja Naga Emas yang menembus, dia mungkin tahu beberapa petunjuk, tetapi jika dia dapat menemukan kekuatan semacam itu mungkin cukup untuk menyelesaikan kekhawatiran Xiao Yan. Inilah yang dia pikirkan. Tuan hati-hati, bulu Phoenix pada kami mulai bergetar, dan bagian depan seharusnya menjadi tujuan kami di sini. Sama seperti 3 orang di tubuh naga terus berbicara tentang dua ras, suara waspada dari naga neraka tiba-tiba keluar. Ledakan. Sebelum Xiao Yan dan yang lainnya bisa menjawab, raungan besar di kehampaan bergema di dunia yang sunyi senyap ini. Setelah beberapa saat, pemandangan luar biasa yang mengejutkan semua orang mulai terlihat. Di ujung kehampaan, ada ruang putih besar, dan hanya ada pegunungan yang menjulang tinggi di ruang angkasa, menghalangi jalan keluar semua orang dari udara tipis. Seluruh tubuh pegunungan ini berwarna putih, dan debu putih samar seperti sebutir pasir tergeletak di kehampaan. Bahkan pada jarak yang jauh, Xiao Yan bisa mencium aura yang mengancam darinya. Apa ini? Pada saat ini, bahkan dengan ingatan 10 warna langit menelan piton di tubuh Cailin dan warisan Dewa Bunga di tubuh Yun Yun, mereka sangat kehilangan adegan ini. Gunung ini, sepertinya agak mirip Gunung Naga. Melihat pemandangan di depannya, naga iblis neraka langsung berubah menjadi tubuh manusia, terus-menerus mengalihkan pandangannya untuk menatap pegunungan aneh di depannya. Ketika naga iblis neraka diusir dari klan naga, dia langsung diasingkan oleh salah satu dari 9 Raja Naga, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang pintu masuk ke klan naga. Meskipun saya tidak memiliki ingatan tentang tempat ini, kekuatan darah di tubuh saya tampaknya memberitahu saya secara samar bahwa di belakang pegunungan ini adalah stasiun klan naga. Segera, setelah ragu-ragu sebentar, gelombang ekstasi meledak dari mata naga iblis neraka. Saat naga iblis neraka mencoba bergerak dan berjalan menuju Longshan, Xiao Yan mengulurkan tangan dan menghentikan yang terakhir. Dilihat dari persepsi,
Ada banyak lorong yang mengarah ke segala arah di dalam pegunungan ini, dan debu di tanah pegunungan tampaknya dipenuhi dengan kemarahan manusia. Bahkan jika kemarahan ini telah terkikis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, telah sudah menjadi lemah. Gunung Naga ini mungkin juga merupakan tempat bahaya yang tiada taranya. Ada banyak lorong di sini, tetapi hanya satu yang merupakan satu-satunya jalan menuju tanah ras naga. Jika ini salah, setelah beberapa saat, alis Xiaoyan memancarkan warna yang bermartabat. Kesadaran populasi klan naga sangat kuat. Selain tidak muncul di dunia 1000 besar sepanjang hari, kekuatan mereka mungkin sangat kuat sehingga menyayat hati. Sekarang, cara menyembunyikan ruang, saya khawatir itu tidak ada seorang pun di seluruh dunia 1000 besar. Dapat dijangkau. Untuk sementara waktu, Kailin juga menggelengkan kepalanya tanpa daya, seolah-olah dia tidak bisa menyelesaikan adegan di depannya. Saya akan mencoba. Setelah beberapa saat, Xiaoyan hanya bisa menggertakkan giginya, dan segera merangsang darah naga di tubuhnya. Dewa Naga berubah, dan mencoba menguraikan gunung naga dan jalan naga yang misterius ini. Merusak. Saat berbicara, bayangan naga emas merangkak dari garis keturunan Xiaoyan, dan dengan mudah masuk ke gunung naga. Setelah kekuatan semacam itu memasuki Longshan, ia bergerak secepat berjalan di tanah. Menggunakan kekuatan Raja Naga Emas di tanah klan naga membuat Xiaoyan merasa sedikit terkejut lagi tampaknya esensi darah asli yang Raja Naga Emas kirimkan kepada Kaisar Darah Naga berikan padanya tidak sepenuhnya terserap. Sebaliknya, itu seperti kekuatan tertinggi, melindungi diri sendiri. Tapi coba pikirkan, siapa Raja Naga Emas itu? Itu dikenal sebagai yang terkuat di antara klan naga, dan memiliki harapan paling besar untuk menggantikan keberadaan Dewa Naga. Tidak bisakah esensi kehidupan dan darah yang terakhir diserap sepenuhnya oleh puncak reinkarnasi 8 kali lipat seperti Xiaoyan? Jika itu benar-benar diserap, dengan kekuatan Xiaoyan, dia pasti sudah meledak dan mati. Mengikuti, Xiaoyan mendengus dingin, dan segera mereka berempat, dipimpin oleh bayangan naga emas dan sosok setengah naga setengah manusia yang aneh, menabrak tempat legendaris. Penduduk naga.